Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Mada Bahtiari dengan NPM 2151030080 dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya resum, yaitu materi tentang sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Di dalam akuntansi, sistem perhitungan biaya berdasarkan proses ini adalah sistem yang menentukan biaya-biaya ini bukan hanya dari departemen tertentu. Bisa kita lihat di gambar ini, yaitu objeknya ini adalah departemen, sehingga departemen sebelumnya itu adalah termasuk dari biaya bahan. Dengan itu dapat kita simpulkan bahwa sistem perhitungan biaya berdasarkan proses adalah sistem yang mengakumulasikan biaya produksi yang dilakukan oleh departemen untuk satu periode, sehingga objek dari sistem perhitungan biaya berdasarkan produksi ini adalah departemen. Adapun karakteristik yang bisa kita lihat dari gambar ini, yang pertama ada proses produksinya ini bersifat kontinu atau massal atau ramai-ramai karena ini berdasarkan proses. Sehingga produk yang dihasilkan ini bersifat homogen atau massal. Adapun karakteristik yang kedua, yaitu perhitungan biaya produksinya ini dilakukan pada akhir periode. Jadi tidak ada perhitungan biaya di awal, karena ini kita lakukan di akhir periode tertentu. Yang ketiga ada setiap biaya ini kita bebankan pada departemen-departemen yang sudah muncul atau departemen yang menggunakan biaya-biaya tersebut. Yang keempat, yaitu setiap laporan dari departemen tertentu itu adalah untuk transaksi-transaksi atau bukti-bukti yang akan kita tuliskan di akhir periode atau yang kita sebut dengan laporan biaya, yaitu yang akan kita gunakan pada akhir periode karena yang akan kita hitung itu adalah unit atau biaya per unit yang dipakai oleh departemen itu. Klasifikasi dalam aliran proses produksi dalam pembebanan biaya ini, yang pertama ada aliran produksi yang berurutan. Aliran ini adalah semua produk yang sama atau melalui proses yang sama dalam urutan yang sama. Bahan ini diproses mulai dari departemen yang pertama dan mengalir melalui setiap departemen bagian yang ada dalam departemen produksi tersebut. Adapun contoh ilustrasi yang akan saya berikan yaitu adanya industri sepatu. Produk industri sepatu ini yang pertama ada industri sepatu ini melalui 3 proses departemen. Yang pertama ada departemen cutting, yang mana biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik ini dibebankan. Yang kedua ada departemen sewing. Departemen sewing ini biasanya ada penambahan bahan, yaitu ada biaya tenaga kerja dan juga biaya overhead pabrik. Setelah melalui departemen sewing, produk ini langsung ditransfer menjadi selanjutnya setelah dari departemen sewing, produk ini akan ditransfer ke departemen assembling, yang mana pada departemen terakhir ini ada penambahan biaya tenaga kerja dan juga biaya overhead pabrik. Yang kedua ada aliran proses produk secara paralel. Ini biasanya dilakukan pada tahapan atau bagian-bagian tertentu pada departemen. Pekerjaan ini biasanya dilakukan simultan. Kemudian produk ini akan digabungkan untuk ditransfer ke akhir periode atau menjadi produk yang siap dijual. Contohnya ada industri mie instan. Industri mie instan ini dilakukan melalui 2 departemen tertentu, yaitu departemen pencampuran dan juga departemen pengelolaan. Maksudnya departemen pengolahan.
Skema yang pertama itu dilakukan oleh departemen pencampuran seperti tepung, terigu, telur, mentega, dan bahan-bahan yang untuk dijadikan mie instan. Setelah jadi, produk ini ditransfer ke departemen pengolahan, yang mana pada departemen pengolahan ini ada penambahan biaya, yaitu biaya bahan dan juga biaya overhead pabrik. Selain dua biaya itu, ada juga biaya tenaga kerja yang harus ditambahkan. Proses produksi untuk bumbu-bumbu mie instan ini dilakukan di dua departemen berbeda, yaitu ada departemen pengepakan dan juga departemen penggilingan. Yang mana biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik ini juga dibebankan di departemen penggilingan dan juga departemen pengepakan. Setelah dilakukan penyelesaian dari departemen pengepakan dan penggilingan, selanjutnya produk ini ditransfer ke departemen pembungkusan untuk menjadi produk jadi, yaitu mie instan. Yang ketiga yaitu aliran produk secara selektif. Aliran ini berpindah pada departemen tertentu, karena proses produksi ini tergantung pada produk di akhir. Karena setiap proses akan menghasilkan produk-produk yang berbeda. Penggunaan sistem perhitungan berdasarkan proses ini tidak berpengaruh pada akumulasi biaya produk. Perbedaan bahwa kita menggunakan sistem perhitungan berdasarkan proses ini, kita dapat menelusuri departemen-departemen tertentu untuk tahu biaya apa saja yang telah digunakan pada produk. Sehingga biaya yang muncul pada saat proses produksi dapat dibebankan pada departemen-departemen tertentu. Gambar di atas ada contoh yang pertama, yaitu akuntansi untuk menuliskan bahan. Ada akumulasi PDP, BBB, departemen pencampuran, dan juga di bawahnya ada persediaan bahan. Ini dicatat karena adanya pemakaian produk di dalam proses di departemen pencampuran, sehingga persediaan kita ini berkurang. Yang kedua, bisa kita lihat ada pencatatan untuk biaya overhead pabrik. Setiap departemen itu memiliki tarif yang berbeda-beda atau biaya yang berbeda-beda pada setiap pemrosesan produk. Biasanya rumusnya dapat kita lihat di atas, yaitu tarif BOP sama dengan estimasi biaya overhead pabrik dibagi dengan estimasi dasar pembebanan pada kapasitas normal. Setelah kita mendapatkan nilai dari tarif BOP di atas, selanjutnya kita mencari BOP yang dibebankannya, yaitu dengan rumus BOP sama dengan tarif BOP dikali dasar pembebanan yang sesungguhnya. Yang ketiga yaitu ada pencatatan untuk produk jadi dan juga produk dalam proses. Pencatatan ini biasanya selalu dibedakan. Contohnya ada misalnya di departemen pencampuran itu ada pengeluaran biaya tenaga kerja langsung dan juga biaya bahan. Biasanya ini ditulis dengan persediaan PDP di departemen pencampuran. Di kreditnya ditulis dengan PDP biaya tenaga kerja pada departemen pencampuran. Yang keempat ada untuk menulis penjualan produk yang telah jadi. Produk jadi ini selanjutnya ditransfer ke gudang untuk langsung dijual atau disimpan sehingga saat ada pembelian sudah siap untuk dijual. Ada 3 informasi penting yang dapat kita ambil dari laporan
biaya pokok produksi ini. Kita dapat melihat produk yang masuk dan juga pemrosesan produk itu. Sehingga dalam periode tertentu, biaya ini jelas dibebankan pada proses apa. Yang kedua ada pembebanan biaya. Pembebanan biaya ini bisa kita hasilkan informasinya, yaitu departemen-departemen mana saja yang sudah memakai biaya-biaya dalam produk. Saat produk diproses, artinya pembebanan biaya ini telah terjadi pada departemen-departemen tertentu. Yang terakhir yaitu jelas sudah biaya ini dapat dipertanggungjawabkan sehingga perusahaan atau industri ini tidak menerka-nerka dari mana dan kenapa biaya-biaya ini bisa dipakai untuk proses produk. Itulah materi yang dapat saya sampaikan dari hasil resume saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.